Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tips Cina Kalaru. Sekarang saya lagi main cigi. Pelap-pelap cigi ini saya mau coba lah. Yang kata orang sih bisa berburu ya. Saya mau coba, mudah-mudahan dia bisa berburu. Dan ini sih masih tahap simulasi, artinya memperkenalkan si alap-alap cigi ini untuk di alam liarnya. Jadi kayak mana caranya? Ya dibawa jalan-jalan seperti ini. Ini kita bawa jalan-jalan biar si burung si alap-alap ini melihat ke alam liar. Kalau misalkan ada target yang sesuai mata rantainya kan, kita diam kayak gini supaya dia ngeliat. Ini pengenalan spot ya. Pengenalan spot, dibawa ke spot supaya si alap-alapnya itu ngelihat ke kanan ke kiri, entah dia ngelihat apa. Pokoknya kalau dia nyambar entah itu kadal ya jadilah, karena juga masih simulasi. Di tahap simulasi, tahap saya bilang sih tahap untuk sebelum dia berburu di alam liarnya ya. Jadi ketika burung ini memang udah waktunya rilis, udah usia yang cukup tua, dia bisa bertahan hidup di alam liarnya. Jadi si burung alap-alap ini memang masih muda, jadi harus dibiasakan dibawa ke spot karena untuk melatih insting liarnya. Ini versi Tips Cina Kalaru ya, nggak tahu sih, mudah-mudahan sih berhasil untuk simulasinya. Kita coba aja terus bawa jalan-jalan si alap-alapnya. Nanti kan dilihat-lihat burung-burung kecil tuh. Nah kalau udah ngeliat-ngeliat kayak gini, biarin aja, kita perhatiin aja nih. Ayo sambar cita. Nah ini dia, kalau kepalanya udah goyang-goyang gitu, artinya si alap-alapnya dia udah ngeliat target. Cuman mau nyambarnya mungkin dia masih agak ada sedikit ragu. Nah kalau dia udah, kepalanya udah goyang-goyang, dia udah hampir mengunci target tuh. Kita arahkan aja di mana dia. Nanti kalau dia mau nyamber, dia pasti berangkat dari sarung tangannya. Nih kalau untuk latihan simulasi ini, si alap-alap kita ajak main ke spot seperti ini. Ini persawahan ya. Tuh berangkat ya. Mana dia tuh? Ngejar tuh. Dia mau ngejar burung ini. Burung gereja tuh banyak betul. Ya, yang penting dia responnya udah ada. Nah, jadi tadi alap-alapnya kan dia ngeliat target, ngeliat burung gereja di padi-padian. Jadi kalau lagi bawa burung alap-alap, biasanya dia kan tuh palanya goyang-goyang. Nah, kalau udah palanya goyang-goyang, itu artinya dia udah ngeliat target. Tinggal kita fokusin aja dia ke arah mana dia ngeliat targetnya. Nanti kalau dia memang udah ada terangsang untuk nyerang si targetnya, dia pasti berangkat dari sarung tangan kita untuk ngejarnya. Tapi tadi karena masih simulasi, jadi masih tahap awal, nggak kena, nggak apa-apa. Kita latih terus saja. Artinya instingnya udah terbentuk ya. Insting untuk si alap-alap ini udah terbentuk, insting liarnya udah ada karena dia udah mau berburu. Nah, nanti kita latih di terakhirnya, kalau kita udah latihan, kita ajak jalan ke spot, dia udah ngejar berapa kali, misalnya nggak kena pun nggak apa-apa. Nanti di terakhir kita kasih puyuh, simulasi puyuh yang itu rekayasa. Puyuhnya nanti udah bawa saya dari rumah sih. Nanti saya ikat di suatu tempat tanpa pengetahuan dia, nanti kita supaya dia nyerang. Kita samperin burungnya yuk, si alap-alapnya. Nah tuh alap-alapnya. Cita, dia nyamber nggak kena. Cita, sini. Cita. Ayo. Mau dia. Nggak apa-apa Cita. Dia nyamber nggak kena tadi. Kita mau jalan lagi. Kita mau nyeberangin kali ini. Kita mau ke seberang sana. Ini kita jalan lagi ya. Kita jalan lagi ke sawah-sawah kayak gini nih.
biasanya kan ada burung-burung kecil atau mungkin burung-burung sawah. Nanti biar si alap-alapnya nih ngelihat langsung supaya ngelatih rangsangan sifat berburunya. Kita mau keliling dulu supaya si cetannya nih cari burung di sawah. Ya kalau lagi simulasi kayak gini, kita bawa aja di tangan kayak gini. Biar si alap-alapnya nyari-nyari sendiri sama matanya. Karena mata burung alap-alap ini sangat tajam, jeli. Ini biarin aja dia ngeliatin tuh. Coba jalan. Biasanya sih di sini ada ruak-ruaknya. Ada juga burung-burung tikusan, burung yang sering di padian. Itu ada di sini. Cuman ini karena sebagian padinya belum dipanen, jadi terkadang dia nyumput di padi-padian. Oh. Kita muter lagi ya, kita cari sepeda nyamber enggak. Ini kita bawa jalan-jalan aja karena ini masih simulasi, supaya dia ngelihat target sendiri. Kalau memang dia mau nyerang, biar dia nyerang. Biasanya di tempat-tempat air seperti ini nih ada burung-burung sawah ya. Kita mau kemana ya? Sini aja. Nyamber apa kawan? Bisa? Apa? Dapat nggak? Kayak si kadal tadi. Ada nggak? Ya, nggak dapet. Dia ngeliat kadal nyamber. Sah. Cita. Nggak ada sini. Sah. Hei, Cita. Up. Nih respon menyerangnya udah ada ya. Dia ngelihat kadal udah mau nyamber. Cita. Yuk. Naik. Ayo, nggak ada. Yuk. Woi, itu bukan, itu bunga. Woi, itu bunga genjer kamu makan. Bukan, Nah, ini sejenak. Biasanya kalau saya bawa burung alap-alap untuk latihan, saya diam dulu. Diam satu titik ini supaya si burungnya itu memantau sekitaran. Kalau dia ngelihat target yang dia suka, dia kan pasti mau nyamber tuh. Kita diam di sini. Ibaratnya ini pengenalan ya, pengenalan spot. Jadi si burung alap-alapnya harus lebih sering kita bawa ke spot supaya dia adaptasi sama ini, sama spot berburunya. Jadi dia nanti lama kelamaan dia akan mengenal targetnya. Sekali 2 kali dia nyamber, dia lama-lama dia kenal targetnya, mana yang mau bakal dia kejar. Jadi untuk pengenalan ini bisa sering dilakukan di seminggu itu ada sekitar 3 kali mungkin.
Tapi tentunya mainnya di berat yang udah berat siap main ya. Jadi artinya memang berat si alap-alap ini memang kita setting supaya dia bisa langsung turun ke sport. Karena kalau beratnya nggak disetting ya dia juga nggak mau juga untuk hunting, respon juga kacau. Ini biarin aja kita ngeliat kayak gini nih, supaya alap-alapnya ngeliat sekelilingnya. Dia nyamber, nggak kerem, cita. Nggak kena dia nyamber. Cita. 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 Dia nyamber burung emprit. Cita. 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 Sini. Nggak stabil. Panggil dulu ya. Ini ada burung emprit nih di padi-padian. Biar untuk ngelatih dia mau nyamber nggak. Nah, kalau dia lagi ngeliatin gini biarin aja. Jadi kalau dia mau nyamber kan dia terbang nyamber. Jadi pengenalan target ya. Kita maju lagi aja. Ayo, aduh, terbang burung empritnya. Kita bawa keliling aja. Supaya aduh, masuk ke lumpur. Ya, kotor bener. Ya, untuk pakai sepatu boot. Biar burungnya ngeliat sekeliling aja. Ini sembari ngejemur ekornya karena dia basah. Kita jalan lagi. Waduh, dia dapat kodok tuh di seberang sana. Ini posisi nyebrang air. Tuh, cita, cita. Saya panggil dulu lah, cita. Dapat kodok guys. Wah, cita. Ntar ya, saya panggil dulu. Ini dapat kodok nih, tuh. Tapi nggak tahu ya, kodok ini aman apa enggak. Tapi untuk antisipasinya kodoknya mau kita lepasin aja, biar dia makan daging aja. Nih, cita, cita. Kita lepasin dulu dagingnya. Dapat kodok guys. Jangan ini nih, makan daging aja nih. Nih cita. Wah, matanya jeli bener. Kodok lompat aja terkem langsung. Tadi dapat kodok. Jadi kalau memang dapat buruan yang, kalau kita itu jujur saya nggak ngerti ya tadi kodok tadi itu cocok nggak untuk alap-alapnya, jadi saya lepasin aja. Antisipasi khawatir kodoknya kurang cocok untuk pencernaan si alap-alapnya. Jadi kalau kita memang lagi latihan simulasi terus si alap-alapnya dia ngejar atau nangkep hewan yang kita nggak tahu itu cocok nggak untuk alap-alapnya, lebih baik kita rilis aja yang target yang diburu tadi. Khawatirnya nanti kan nggak cocok sama alap-alapnya, jadi langsung kita ambil aja ya. Bisa kasih makan dulu. Nah, jadi setiap dia nerekam dapat target itu kita kasih reward supaya dia puas. Tapi untuk responnya udah bagus, udah oke. Terlama-lama kalau udah jadi dia burung-burung sawah tuh samber. Nah, cita. Kita mau jalan lagi, cari target lagi. Siapa tahu ada burung-burung sawah kan.
Ini burung ini udah mulai ini apa namanya, waspada bener tuh. Dia kalau setiap lewat semak-semak aja udah tatapannya udah jeli bener. Tuh ngeliat sekelilingnya. Dia ngeliat sekitarnya loh. Kalau memang ada target, siap terekam. Udah bagus. Tinggal hokinya aja sih. Ada hokinya nih. Nyamber nih burung ini. Yang belum ketemu. Dari tadi belum ketemu burung sawah. Nah, udah jam agak siang, jadi burung sawahnya udah pada nyumput. Nah, ini kan tadi udah lama kita keliling-keliling cari buruannya, tapi belum ketemu juga target yang sesuai harapan dia. Saya sih pengennya dia dapat burung sawah, tapi ya karena nggak kelihatan burung sawahnya, cuma dapat apa tadi, kadal, nyaris dapat kadal sama dapat katak. Tapi untuk latihan simulasi sih bagus ya, responnya bagus, nggak apa-apa karena untuk perdana. Nah, biasanya kalau udah kayak ini terakhirnya itu nanti saya kasih burung puyuh. Burung puyuhnya saya ikat di sekitaran sini. Nah, tapi tanpa sepengetahuan si alap-alapnya, supaya nanti alap-alapnya tuh dia beranggapan bahwa saya itu target liar dan dia nanti nyergapnya. Saya mau siapin dulu, dan burung ini mau saya sumputin dulu. Saya mau lepasin dulu di arah jauh dulu. Jadi si burungnya ditaruh tempat jauh dulu ya. Sementara saya nanti mau nyiapin si burung puyuhnya. Saya menaruh si ciginya dulu. Biar si ciginya ini nggak ngelihat kalau saya naruh si puyuh. Jadi kita buat simulasi rekayasa hunting lah ya, supaya dianya pede. Kenapa bang kok harus dikasih simulasi? Ya supaya mentalnya tuh semakin jadi dia kalau mental udah terbentuk, dia nanti ngelihat target itu dia langsung berangkat aja dari sarung tangannya. Saya menaruh alap-alapnya dulu. Ya, alap-alapnya mau saya taruh sini aja. Diam sini. Nah, udah diam situ aja udah. Diam. Saya mau ke sana dulu. Ini puyuhnya udah saya ikat di sini. Puyuhnya kan udah kita ikat di sini, dan saya mau ngambil si alap-alapnya kan di sana. Kita ambil alapnya dulu. Jadi si alap-alapnya nanti seolah-olah dia tuh ngelihat target beneran, padahal kan rekayasa tuh. Ini artinya simulasi untuk meningkatkan mental si burungnya. Kita coba ambil alap-alapnya ya. Sudah. Ah, itu alap-alapnya di ujung. Kita panggil, Sita. Sita. Ayo. Sita. Ayo buruan. Nah, sekarang kita mau jalan arah ke sana tempat si puyuh tadi ya, supaya si alap-alapnya ini ngeliat. Nah, seharusnya dia udah ngeliat dari jarak segini, karena di jauh sana itu. Ini kalau mata alap-alap dia jeli. Jadi kalau dia jarak segini belum ngeliat, kita maju lagi. Biarin sampai si alap-alapnya bener-bener ngeliat si puyuh tadi yang kita ikat di sana ya. Ini jauh nih sekitaran. Nah, ini dia udah mulai ngeliat nih. Dia udah mulai ngeliat. Dia kalau balanya goyang-goyang gitu udah mulai ngeliat. Biarin aja. Biar dia berangkat sendiri. Nah, dia udah mulai ngeliat. Ini jarak di kurang dari 20 meteran ya. Biarin. Biar dia berangkat dari sarung tangannya. Dia udah ngeliat. Udah ngeliat ya. Nah, inilah fungsi simulasi ya. Merangsang insting liar dia untuk nerekam. Jadi burung tuh biar berangkat dari sarung tangan sendiri untuk ngeliat target.
Yang nantinya terbiasa dia kalau ngeliat target liar dia nyamber. Nah, dia udah mau berangkat loh. Ayo Cita. Tuh targetnya jauh sana. Dia bentar lagi nih. Ini kalau si puyuh di sana kelihatan lompat kecil aja, dia pasti berangkat dari sarung tangan. Ini udah ngeliat, tinggal nunggu berangkatnya aja. Nah, berangkat dia. Dapat kan? Dapat dia guys. Nah, ini dia fungsinya dari simulasi. Harus gitu. Jadi dia harus berangkat sendiri, nggak usah kita lemparin pakai tangannya. Langsung dapet guys. Nah, kita potong dulu si puyuhnya biar nggak terlalu menyiksa hewannya. Nah, itu udah saya potong. Jadi kalau setiap alap-alapnya dapat target, dapat buruan, itu usahakan kita kasih reward ya. Tuh, malah dilepas loh si apanya, puyuhnya. Nah, ini udah terbiasa karena memang kalau kasih reward dia pasti lompat ke glove. Jadi nanti si puyuhnya saya mau ambil jeruannya dulu supaya aman ya. Jadi si burungnya memang udah dapet, si burung puyuh tadi. Jadi kalau di simulasi itu rekayasanya itu ada sistem lempar sama sistem diikat di jarak jauh ya. Jadi si target simulasi tadi kita ikat di tempat yang jauh tanpa pengetahuan si alap-alapnya. Kemudian kita jalan supaya dia ngelihat, jangan terlalu dekat, paling enggak 15 meter lah jaraknya, supaya si alap-alap yang ngeliat sendiri dan rekam. Ada juga dengan cara lempar, yang ketika kita jalan di semak-semak terus kita lemparin puyuhnya, ada yang seperti itu. Cuman kita pakai cara yang ini aja dulu, supaya rangsangnya lebih kuat lagi. Nah, target yang udah didapat sama alap-alap itu diusahakan, misalkan ini kan dapat puyuh kan, puyuhnya simulasi, itu diusahakan langsung setelah kita kasih reward itu kita amankan si ininya, jeruannya. Karena jeruan si burung puyuh itu atau mungkin burung-burung sawah itu takutnya mengganggu dari sistem pencernaan si alap-alapnya, yang mengkhawatirkan nanti dia akan sakit. Jadi untuk amannya jeruannya, usus, kotoran segala macam, hati, ampela kita buang. Ini tadi udah saya buang jadi aman. Insya Allah aman tuh, biarin dia makan dulu. Nah, jadi latihan simulasi ini kalau nggak terlalu mepet harinya, dibuat dalam seminggu itu 2 kali lah ya. Ya tergantung dari teman-teman ngatur jadwalnya, pokoknya dibuat 2 kali atau minimal 1 kali dalam 1 minggu itu dilatih simulasi. Gunanya apa? Untuk ngerangsang sifat liarnya, ada insting berburunya supaya dia lebih kuat lagi. Jadi ketika dia ngeliat burung, ngeliat hewan di alam liar, dia dengan sendirinya dia akan berangkat karena naluri instingnya berburunya udah kita latih terus. Ya seperti di alam liarnya kan gitu. Mungkin video yang singkat aja ya. Cara ngelatih respon, cara ngelatih simulasi alap-alap cigi hunting. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk ngelatih burung-burungnya supaya lebih hebat lagi, lebih jago lagi. Terima kasih sudah saksikan channel ini. Terima kasih. Jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel Tips Cina Kalaru semakin sukses. Capek loh ngos-ngosan. Padahal cuma jalan gini doang. Aduh. Tuh.